Selamat siang, rekan-rekan sekalian. Salam entrepreneur. Hari ini kita akan membahas terkait dengan materi uh, tentang elastisitas penawaran. Itu di mana tujuan kita adalah apa itu yang disebut dengan elastisitas penawaran adalah sebuah konsep dalam ilmu ekonomi yang mengukur tingkat sensitivitas perubahan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual terhadap perubahan harga barang tersebut. Adapun ada dua metode terkait analisa elastisitas penawaran ini, yaitu analisis positif dan analisis normatif. Apa itu yang disebut dengan analisis positif? Analisis positif adalah teori elastisitas penawaran, adalah studi tentang bagaimana perubahan harga suatu barang dan jasa mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang ditawarkan ke produsen, di mana analisa ini berfokus pada hubungan empiris antara harga dan penawaran tanpa mempertimbangkan norma atau nilai seharusnya. Sedangkan analisa normatif dalam teori elastisitas penawaran adalah studi tentang bagaimana pasar seharusnya beroperasi dengan mempertimbangkan norma dan nilai yang ideal. Analisa ini berfokus pada bagaimana kebijakan dan intervensi pemerintah dapat digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan, seperti stabilitas harga dan keterjangkauan bagi konsumen. Terkait dengan studi kasus yang kita bahas, yaitu terkait dengan harga cabai naik pada bulan Oktober tahun 2023, yang dapat dari sumber dari Kementerian Perdagangan bersama ini, terdapat statistik ya perubahan harga cabai mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2023, di mana harga cabai terdapat fluktuasi yang terkait perubahan harga-harga pada tahun tersebut. Adapun analisis dari studi kasus tersebut sebagai berikut. Berdasarkan studi kasus dan data Kementerian Perdagangan, harga cabai di Indonesia naik pada bulan Oktober 2023. Hal ini menunjukkan bahwa penawaran cabai berkurang. Berdasarkan teori elastisitas penawaran, kurva penawaran cabai miring ke atas. Ketika harga cabai naik, petani akan terdorong untuk meningkatkan produksi cabai mereka. Hal ini akan menyebabkan penawaran cabai meningkat dan harga cabai turun. Namun dalam kasus ini harga cabai masih tetap tinggi meskipun penawaran cabai telah meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa penawaran cabai tidak elastis. Beberapa faktor yang menyebabkan penawaran cabai tidak elastis antara lain biaya produksi cabai yang tinggi. Hal ini disebabkan karena biaya pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Ketika biaya produksi cabai tinggi, petani tidak akan mau meningkatkan produksi cabai mereka meskipun harga cabai naik. Yang kedua adalah pengaruh dari cuaca. Cuaca yang buruk dapat menyebabkan gagal panen dan mengurangi penawaran cabai. Selanjutnya adalah terkait dengan bencana alam. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi dapat merusak tanaman cabai dan mengurangi penawaran cabai. Selanjutnya terkait analisa normatif. Berdasarkan dari analisa normatif, terdapat beberapa solusi yang dilakukan untuk menstabilkan harga cabai, yaitu antara lain meningkatkan produksi cabai. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan subsidi kepada petani cabai untuk menurunkan biaya produksi dan meningkatkan insentif mereka untuk menanam cabai. Selanjutnya adalah membangun infrastruktur penyimpanan. Hal ini dapat membantu menjaga kualitas cabai agar dapat mencegah penurunan harga cabai ketika panen melimpah. Kemudian dilanjutkan dengan mengembangkan varietas cabai yang tahan lama dan penyakit. Hal ini dapat meningkatkan hasil panen dan mengurangi risiko gagal panen. Selanjutnya adalah memperkuat sistem distribusi cabai. Hal ini dapat membantu mendistribusikan cabai secara merata ke seluruh wilayah Indonesia dan mencegah perbedaan harga cabai yang terlalu tinggi antar wilayah. Adapun analisa normatif,
hal yang dapat dilakukan pemerintah antara lain adalah mengembangkan teknologi pengolahan dan pengawetan cabai. Hal ini dapat membantu menjaga stabilitas harga cabai di pasaran dan membuat kebijakan yang mengatur harga cabai yang dapat dilakukan dengan menetapkan harga minimum dan maksimum harga cabai. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama adalah terkait dengan fluktuasi harga cabai di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya teknologi pengolahan dan pengawetan cabai. Kemudian yang kedua adalah pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini seperti menyediakan teknologi tersebut pada petani dan mendorong penggunaannya. Yang ketiga adalah hal ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga cabai di pasaran dan melindungi buat petani dan konsumen. Demikian materi yang bisa kita sampaikan hari ini. Terima kasih.